Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Bima Prawira, NPM 3219110067. Saya di sini ingin membuat video pembelajaran mengenai tentang aplikasi adiktif nano modifikasi gesekan dalam menurunkan konsumsi bahan bakar sepeda motor untuk mengerjakan tugas UAS dari Pak Tony. Oke, mulai. Judul adalah aplikasi adiktif nano pemodifikasi gesekan dalam menurunkan konsumsi bahan bakar sepeda motor yang dibuat oleh M. Hanifuddin Setiowidodo, Catur Y, Respatiningsih, Wilda Fibria, dan Rona Malam K. Untuk abstrak, minyak pelumas berfungsi antara lain untuk mengurangi gesekan dan keausan yang tersedia pada sistem mekanik suatu peralatan. Adiktif yang sering digunakan untuk mengurangi gesekan adalah adiktif pemodifikasi gesekan. Level yang rendah dalam menaikkan efisiensi mesin yang ditunjukkan dengan menurunnya konsumsi bahan bakar, kenaikan output daya, dan penurunan emisi gas buangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja adiktif nano pemodifikasi gesekan jenis MOS2 pada minyak lumas mesin dan sepeda motor otomotif terkait kinerja mesin yang disebabkan menurunnya gesekan. Metodologi penelitian ini adalah menggabungkan adiktif nano jenis modifikasi gesekan MOS2 ke dalam minyak lumas dasar jenis mineral dan sintetik dengan ditambah dengan adiktif lainnya sehingga dihasilkan minyak lumas mesin yang siap diuji jalankan. Uji jalan ditempuh sejauh 3.000 km dengan mengambil data kinerja pada sepeda motor yang meliputi output power, konsumsi bahan bakar, serta uji emisi yang dilakukan pada jarak setempuh 0 km, 1.000 km, 2.000 km, dan 3.000 km. Menggunakan dua jenis sepeda motor, yaitu jenis Y dan jenis H. Sepeda motor jenis Y menggunakan mesin lumas SAE LOW strip 40 API SL, sedangkan sepeda motor jenis H menggunakan SAE 10W 30 API SEL. Sebanyak 4 buah sepeda motor digunakan dalam uji coba jalan, yaitu sepeda motor YR dan HR, yang dilumasi dengan minyak lumas tanpa adiktif nano sebagai referensi. Sedangkan sepeda motor YN dan HN yang dilumasi dengan minyak lumas yang telah diformulasikan dengan adiktif nano modifikasi gesekan, hasil penelitian menunjukkan bahwa adiktif nano berfungsi sebagai baik setelah jarak tempuh 1.000 km. Semakin jauh jarak tempuh, semakin terlihat pengaruh penambahan adiktif nano terdapat power output yang tingkat konsumsi bahan bakar meningkat output daya dan torsi. Mesin uji maksimal dicapai pada jarak tempuh 3.000 km, yaitu sebesar 17,53% dan 17,49% untuk motor Y, sedangkan untuk motor H sebesar 15,04% dan torsi 9,69%. Penghemat konsumsi bahan bakar maksimal dicapai pada jarak tempuh 1.000 km. Untuk motor Y 68,9% dan motor H sebesar 60,5%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa adiktif nano MOS2 menunjukkan kinerja yang baik pada pelumas mesin sepeda motor. Oke, kita lanjutkan masuk ke pendahuluan. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini, banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efisien bahan bakar pada kendaraan bermotor. Misalnya dikembangkan mesin yang lebih efisien untuk menghasilkan daya keluaran yang lebih besar dengan konsumsi bahan bakar sedikit mungkin. Selain itu, peningkatan efisien bahan bakar juga dapat dilakukan dengan penurunan bobot kendaraan melalui penggunaan material yang kuat dan ringan, penurunan bahan bakar aerodinamis dengan pengembangan bentuk kendaraan, pengembangan sistem transmisi yang lebih efisien, dan penggunaan minyak lumas yang memiliki friksi rendah. Contoh penggunaan minyak lumas dengan
Friksi rendah adalah pemakaian pelumas yang lebih encer. Konsumsi bahan bakar turun sebesar 4,16%, sedangkan minyak pelumas 15W40 diganti dengan 10W30 berdasarkan hasil review dari Taylor dan Choi. Kehilangan energi secara mekanis pada suatu sistem disebabkan antara lain oleh energi yang terpakai untuk mengatasi gesekan. Sebagai contoh dari energi yang disuplai bahan bakar pada sebuah kendaraan penumpang hanya 21,5%, yang terpakai untuk penggerakkan kendaraan 33% akan terbuang dalam bentuk panas. 15,5% hilang untuk mengatasi gesekan pada mesin, 5% hilang untuk mengatasi gesekan pada sistem transmisi, dan 29% digunakan untuk mendinginkan. Pada komponen mesin otomotif, gesekan terutama berasal dari rangkaian piston 38,68%, bantalan 20-44%, mekanisme katup 3,3-34%, dan hidrolik dan pemompaan 10%. Gesekan adalah gaya mekanik yang berlawanan dengan gerakan atau penghambatan pergerakan antara permukaan gelincir atau gliding. Tipe gesekan seperti ini disebut dengan gesekan eksternal, gesekan antar molekul pelumas yang berkaitan erat dengan karakteristik viskositas penyebab adanya gesekan internal. Selain menurunkan efisiensi gerak yang timbul akan menyebabkan panas dan keausan, dapat mengakibatkan suatu peralatan rusak. Keausan adalah penyebab utama kerusakan material dan menurunnya untuk kerja mekanikal. Penurunan laju keausan dan kehematan beberapa aspek, terutama biaya penggantian komponen mesin, biaya overhaul, dan terhentinya mesin set overhaul. Oleh karena itu, secara prinsip gesekan merupakan penyebab keausan dan kehilangan energi. Pelumas adalah cara yang efektif untuk menurunkan gesekan dan keausan. Selain itu, pemakaian minyak lumas yang lebih encer, minyak lumas dapat didesain menjadi pelumas dengan friksi yang rendah melalui penambahan aditif modifikasi gesekan yang dapat menurunkan gesekan pada kondisi pelumas. Selama beberapa dekade terakhir, senyawa organik yang mengandung fosfor dan sulfur telah diketahui memiliki peranan penting dalam mengurangi friksi dan keausan. Selain kedua senyawa tersebut, pada saat ini beberapa jenis nanopartikel aktif telah dikenal memiliki potensi untuk mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Menemukan bahwa konvensi gesekan minyak lumas akan turun 2 kali lipat, laju keausan turun 9-5 kali lebih rendah dengan penambahan aditif nano MOS2 dibandingkan dengan hanya menggunakan minyak lumas yang hanya mengandung base oil. Selain itu, menemukan bahwa konvensi gesekan turun sebesar 40% hingga 65%, tergantung kekerasan permukaan metal. Jika dilumasi dengan minyak lumas yang mengandung MOS2 dibandingkan dengan hanya dilumasi menggunakan base oil, berbagai jenis aditif modifikasi gesekan telah dirangkum oleh Day et al. Dan jenis terpopuler adalah MOS2 yang telah dipelajari secara mikro pada berbagai permukaan seperti baja. Beberapa mekanisme yang telah dilanjutkan untuk mengurangi gesekan diantaranya adalah dengan membentuk tribufil. Menemukan bahwa dengan penambahan 1% berat ultranin nanoset MOS2 pada pelumas menyebabkan sifat pelindungan terhadap tekanan ekstrim menjadi sangat baik ketika menggunakan pada jenis pelumas. Penelitian yang dilakukan sebelum oleh Widodo menunjukkan bahwa penambahan aditif nano modifikasi gesekan ke dalam minyak lumas memerlukan treatment fisika dan kimia tambahan karena aditif tersebut mengalami pemisahan. Sonali melakukan penelitian sifat tribologikal dan kestabilan minyak lumas. Mesin 15W40 dengan penambahan
partikel nano MOS2 yang dimodifikasi oleh suatu sulfatnya jenis sodium sulfat. Dari hasil penelitian didapat dosis optimum penambahan sulfat dan karakteristik viskositas, titik tuang dan titik nyala minyak lumasnya. Seluruh penelitian mengenai penggunaan aditif nano modifikasi gesekan yang telah disebutkan di atas mempelajari karakteristik aditif nano modifikasi gesekan antaranya MOS2, terutama karakteristik yang mengurangi gesekan dan keausan pada skala mikro. Padahal pada saat ini jumlah aditif nano memodifikasi gesekan yang beredar di pasaran jumlahnya cukup. Tabel minyak lumas sepeda motor bisa dilihat sendiri. Oke, lanjut. Banyak oleh karena itu pada makalah ini disajikan pengaruh penambahan nano MOS2 sebagai aditif penurunan gesekan ke minyak lumas mesin sepeda motor. Penambahan aditif ini diharapkan akan meningkatkan kinerja minyak lumasnya yang didinginkan oleh penurunan konsumsi bahan bakar akibat turunnya level gesekan. Bahan dan metode. Bahan aditif nano modifikasi gesekan yang digunakan dalam penelitian ini adalah aditif pemodifikasi gesekan nano MOS2 kelas komersial. Aditif ini digabungkan dengan paket aditif untuk mesin sepeda motor yang diproduksi oleh Lubrizol dan minyak pelumas dasar baik sintetik maupun mineral untuk membentuk dua jenis pelumas nano, yaitu YN dan HN. Pelumas kontrol YR dan HR dicampur dengan formula yang sama tanpa menambah aditif nano modifikasi gesekan. Pelumas tipe Y dirancang oleh memiliki tingkat viskositas 10W/40, sedangkan pelumas tipe H dirancang sebagai 10/30. Nama dan sifat pelumas yang diteliti dipekerjakan ini disajikan pada tabel 1. RPM yang strip biru, strip BR yang biru, oranye biru YN, merah segitiga merah HR, dan yang hitam adalah HN. Monggo bisa dilihat secara baik-baik. Yang HR dan HN mengalami kenaikan pada saat 2500 sampai ke 3500 RPM. Yang YR dan YN sama saja dari 2500 sampai ke 4000. Itu pun KWH-nya yang 4. Kalau yang YR dan HR dan HN dari 2.5. Oke, yang ini sama saja. Yang kedua ini dari grafik daya pada 1000 km. Yang tadi pada grafik daya pada 0 km. Saya lanjutkan metode. Kinerja aditif nano modifikasi gesek dalam menurunkan konsumsi bahan bakar dipelajari dengan menggunakan uji jalan. Uji jalan ini dilaksanakan dengan menggunakan dua jenis sepeda motor, yaitu Y dan H. Jumlah total sepeda motor yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 buah, seperti motor 2 motor menggunakan minyak lumas tanpa aditif nano sebagai referensi YR dan HR. Sedangkan 2 motor minyak lumas ditambahkan aditif nano YN dan HN. Motor Y menggunakan minyak lumas SAE 10/40 API SL dan motor H menggunakan SAE 10W/30 API SL. Uji jalan ditempuh dengan sejauh 3000 km dengan mengambil data kinerja sepeda motor meliputi output, daya output, torsi, konsumsi bahan bakar, serta uji emisi yang dilakukan pada jarak tempuh 0 sampai 3000 km. Hasil dan diskusi pengujian daya torsi yang emisi dilakukan di chassis dinamometer. Hasil pengujian daya dilakukan saat jarak tempuh 0, 1000, 2000, dan 3000 km dengan perputaran mesin. Untuk yang HR dan HN hampir sama dari titik 3 kW3 sampai naik ke 4000 RPM, terus turun lagi ke
5000 rpm dengan KW 4.5. Untuk YR dari 3 KW 3 naik sampai 4000 km terus turun lagi ke 5000, naik dari 4 kW. Untuk YN dari 3 naik ke 4,5 pada saat 4000 rpm, setelah itu turun lagi ke 5000 rpm, turun ke 4 kW. Grafik daya pada 2000 km. Yang gambar nomor 4 adalah grafik daya pada 3000 km. Semuanya pada naik, tapi setelah naik pasti akan turun juga. Oke. 2500 km sampai 2500 rpm sampai 5000 rpm ditampilkan pada gambar 1 sampai 4. Tadi kalian sudah lihat berdasarkan hasil uji terlihat bahwa pengaruh penambahan aktif nano terdapat output daya mulai struktur pada saat jarak tempuh 1000 km. Hal ini dikarenakan dibutuhkan proses pembentukan lapisan atau terjadinya ikatan kimia antar aktif nano dengan permukaan logam melalui gesekan panas reaksi kimia dan proses lain. Fenomena serupa juga dilaporkan terjadi pada aktitif sejenis yang ada di pasaran. Rangkuman perubahan dayanya dihasilkan berdasarkan grafik pada gambar 5. Terlihat bahwa semakin lama digunakan, semakin lebih perbaikan output daya motor Y pada jarak tempuh 3000 km meningkatnya sampai 13-17%, setinggi pada putaran mesin 3500 rpm. Berdasarkan grafik pada gambar 6, terlihat bahwa semakin lama digunakan semakin tinggi perbaikan output daya motor H, sedangkan jarak tempuh 3000 km meningkatkan sampai 15%, tertinggi pada putaran mesin 2500 rpm. Antara motor Y dan H ada perbedaan karakteristik sehingga juga ada perbedaan dalam hasil peningkatan dayanya. Improvements bisa dilihat dari 0 km akan naik sedikit. Ini adalah 4 motor yang berbeda. Grafik peningkatan daya motor YN dibanding YR, nilai yang ini. Dan yang kedua adalah grafik peningkatan daya motor HN dibandingkan HR. Peningkatan performa lebih terlihat baik setelah penambahan adiktif nano. Torsi. Hasil pengujian torsi dilakukan saat jarak tempuh 10 sampai dari 0 sampai 3000 km dengan putaran mesin 2500 sampai 5000 rpm ditampilkan pada gambar 7 sampai dengan gambar 10. Seperti pada pengukuran daya output, torsi juga mengalami peningkatan setelah jarak tempuh yang semakin tinggi. Rangkuman perubahan output torsi disajikan pada gambar 11 sampai 12. Seperti pada peningkatan daya, peningkatan torsi juga terjadi berdasarkan grafik di atas. Melihat bahwa semakin lama digunakan semakin tinggi perbaikan output torsi motor YN dan motor HN. Motor YN pada jarak tempuh 3000 km meningkatkan sampai 17,49%, tertinggi pada putaran mesin 3500 rpm. Motor HN pada jarak tempuh 3000 km peningkatannya sampai 9,84%, tertinggi pada putaran mesin 3000 rpm. Ada perbedaan karakteristik antara motor Y dan motor H, sehingga ada perbedaan hasil peningkatan torsi pada motor Y lebih terlihat baik peningkatan performanya setelah penambahan adiktif nano. Grafik torsi pada 0 km seperti ini. Grafik torsi pada 1000 km. Grafik torsi pada 2000 km. Dan grafik torsi pada 3000 km. Emisi. Pengukuran emisi dilakukan pada putaran langsam kendaraan uji antara lain CO, HC, dan NOx. Hasilnya disajikan pada tabel 2 sampai tabel 5. Emisi CO dan NOx pada motor YN mengalami penurunan sedangkan motor HN terjadi kenaikan. Akan tetapi terjadi kenaikannya untuk emisi HC.
Hal ini kemungkinan adanya perbedaan terkait dengan efisiensi yang karakteristik mesinnya. Konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar merupakan faktor yang penelitian ini. Dengan penambahan aktif nano, pemodifikasi gesekan diharapkan akan menurunkan level gesek, sehingga akan meningkatkan daya dan torsi, menurunkan emisi, dan menurunkan konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar diuji pada jarak tempuh 0 sampai 3000 km. Metode pengukuran adalah full of full atau dipenuhi tangki pada bahan bakar pada saat memulai melakukan uji jalan. Setelah menempuh jarak tertentu, kemudian ditambahkan bahan bakar sampai penuh, kembali berdasarkan jarak tempuh dan jumlah bahan bakar yang digunakan. Ditentukan konsumsi bahan bakar. Hasil pengukuran konsumsi bahan bakar ditampilkan pada gambar 17 sampai dengan 19. Berdasarkan hasil uji coba bahan bakar, terbukti minyak lumas dengan menambahkan aditif nano lebih hemat seperti hasil uji daya dan torsi efeknya. Baru dilaraskan setelah uji jalan menempuh jarak 1000 km. Besarnya penghematan uji jalan luar kota lebih besar dibandingkan di dalam kota. Hal ini disebabkan pada saat di luar kota, putaran mesin lebih stabil karena jalan lancar, seperti pada hasil uji daya dan torsi. Putaran ideal untuk menghasilkan efisiensi tinggi adalah pada 3000 sampai 3500 rpm. Penghematan rata-rata dari sepeda motor. Grafik peningkatan motor YN dan YR. Grafik peningkatan torsi motor HN dibandingkan HR. Motor HN lebih tinggi dibandingkan sepeda motor YN. Kemungkinan disebabkan adanya perbedaan desain dan spesifikasi mesin. Penghematan tertinggi diperoleh pada jarak tempuh 1000 km untuk motor HN sampai 60,5% dan motor YN sampai 68,9%. Besarnya angka penghematan ini dapat dari perbandingan jarak tempuh motor per liter bahan bakar. Untuk sepeda motor HR, jarak tempuhnya 13,1 km per liter, sedangkan HN 61,2 km per liter. Setelah mendapatkan penghematan bahan, uji emisi motor Y yang tabel 3 uji emisi motor H, tabel 4 perubahan emisi motor Y, tabel 5 perubahan emisi motor H. Grafik konsumsi bahan bakar di dalam kota yaitu berbeda-beda. HN sama YN tinggi, tapi HR sama YR rendah. Grafik konsumsi bahan bakar di luar kota. HN sama YN tinggi, dan HR sama YR mengalami penurunan. Penghematan bahan bakar bisa dilihat dari YN dari 0 km sampai 1000 km, 2000 km, dan 3000 km. Dalam kota dan luar kota bisa dilihat. Bahan bakar pada jarak tempuh 1000 km terjadi penurunan ketika mencapai 2000 sampai 3000 km tempuh. Hal ini disebabkan karena performa minyak lumas untuk sendiri mulai mengalami penurunan akibat terkena bahan panas, gesekan, oksidasi, dan adanya pengumpanan. Kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa aditif nano baru berfungsi dengan baik setelah menempuh jarak tempuh 1000 km. Peningkatan output daya dan torsi mesin uji maksimal dicapai pada jarak tempuh 3000 km, yaitu sebesar 17% dan 17,49 untuk motor YN, sedangkan untuk motor HN sebesar penghematan konsumsi bahan bakar maksimal dicapai pada jarak tempuh 1000 km untuk motor HN sebesar 60,5%. Ini kepustakaan bisa dilihat dari Chen Yu Si, Liu Ye, Gunsel S, jenenge angel men.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.